Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Riris Lestiawati SPD MM selaku dosen pembimbing mata kuliah perpajakan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Kalisa Fairus Maulana, Nabila Intania, Siti Mualifah, dan Anasya Salimah akan menjelaskan mengenai pengisian SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas Project Based Learning perpajakan. Pertama, kita akan menjelaskan pada slip gaji PT Arta Jaya. Di sini terdapat nama Aris Wibowo dengan jabatan yaitu sebagai Finance Supervisor dan memiliki status K3. Untuk penghasilannya ada gaji pokok sebesar Rp9.099.254 dan service charge sebesar Rp4.078.222. Untuk total penghasilannya yaitu Rp14.776.000. Untuk potongan yaitu terdapat parkir motor sebesar Rp43.333 dan terdapat BPJS JP 1% yaitu sebesar Rp97.992. Untuk total potongannya sebesar Rp141.325. Lalu untuk take home pay sebesar Rp14.446.150. Selanjutnya kita ke perhitungan pajak. Terdapat penghasilan gaji ini pada gaji 12 gaji setahun jadi 12 bulan dikali gaji pokok yaitu sebesar Rp117.991.048. Untuk THR-nya yaitu Rp9.799.254. Jumlah penghasilan brutonya yaitu gaji ditambah THR menjadi Rp127.302. Untuk pengurangannya ada biaya jabatan yaitu 10% dikali gaji pokok menjadi Rp979.925 dan terdapat jumlah pengurangan menjadi Rp979.925. Perhitungan PPh pasal 21 pada jumlah penghasilan neto yaitu jumlah penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurangan menjadi hasilnya sebesar Rp126.410.376. Untuk PTKP-nya karena terdapat tanggungan K3 yaitu PTKP-nya sebesar 72 juta. Jadi kita tulis 72 juta. Untuk jumlah PHKP-nya yaitu dari 126 juta ini dikurang 72 juta menjadi 54.410.376. Untuk PPh 21-nya 15% dikali 54 juta ya. Jadi hasilnya sebesar Rp8.161.556. Selanjutnya kita mengisi bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap untuk formulir 1721A1. Masa perolehan penghasilannya yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Untuk nomornya yaitu kita isi 12 21 0002407. Untuk NPWP pemotong 06
titik 321 titik 777 titik 5 dan untuk sebelahnya 031 dan selanjutnya 000. Untuk nama pemotongnya itu pada PT Arta Jaya. Lalu pada identitas penerima penghasilan yang dipotong, kita masukkan NPWP 32.759.124.7. Lalu setelahnya 527 dan selanjutnya 000. Untuk NIK atau nomor paspornya kita isi yaitu 24. Untuk nama kita isi Aris Wibowo. Lalu untuk alamat kita isi Jalan Soputan No. 39 Bekasi. Untuk status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP yaitu K3. Dan untuk nama jabatannya yaitu sebagai karyawan. Selanjutnya kita ke jenis kelamin belum diisi yaitu laki-laki, kita isi X. Selanjutnya kita ke rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 uraian pada kode pajaknya kita tandai bahwa 21.101 kita X-in. Untuk selanjutnya penghasilan bruto pada gaji atau THT atau JHT-nya tadi kita isi gaji selama setahun yaitu 117.941.40.048 rupiah. Untuk tunjangan PPh-nya tidak ada, jadi kita tulis 0. Lalu untuk tunjangan lainnya, untuk honorium, premi asuransi, dan penerimaan dalam bentuk natural itu kita tidak ada, jadi kita isi 0. Dan untuk tadi yang bonus gratifikasi jasa produksi dan THR, nah tadi ada penjelasan pada THR. Jadi THR kita isi 9.799.254 rupiah. Jadi untuk jumlah penghasilan bruto dari gaji ditambah THR menghasilkan sebesar 127.390.302 rupiah. Lalu selanjutnya di sini ada pengurangan. Pengurangannya itu ada biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 10% dari 9.799.254 rupiah yang hasilnya menjadi 979.926.040 rupiah. Lalu kita tulis di sini hasilnya yang tadi. Nah, karena iuran pensiun atau iuran THT atau JHT ini 0, maka di sini kita tulis 0. Lalu jumlah pengurangannya itu adalah biaya jabatan atau biaya pensiun dikurangi iuran pensiun atau iuran THT atau JHT ini. Nah, karena iuran pensiun atau iuran THT JHT 0, maka hasilnya tetap sama yaitu 979.925.040 rupiah.
perhitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan neto yaitu adalah jumlah penghasilan bruto dikurang jumlah pengurangan. Nah, hasilnya adalah 126.410.376,60 rupiah. Lalu penghasilan neto masa sebelumnya itu juga 0. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan pasal 21 itu 126.410.376,60 rupiah. Nah, selanjutnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu sebesar 72.000.000 rupiah. Lalu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu dari jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak lalu hasilnya menjadi 54.410.376,60 rupiah. Lalu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkannya itu 8.151.556,49 rupiah. Lalu PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya juga kosong. Dan selanjutnya PPh pasal 21 yang terutangnya itu hasilnya 8.161.556 rupiah, 596,49 rupiah. Lalu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi itu juga sama sebesar 8.161.556.049 rupiah. Lalu selanjutnya di sini ada identitas pemotong. NPWP-nya 07.805.127.307.000 dengan nama Nia Kurniawati. Lalu di sini ada tanggal 1 Januari 2021. Selanjutnya, kita akan melakukan pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak pribadi. Pertama, kita melakukan pengisian pada kolom tahun, kita isi dengan 2020. Selanjutnya, kita isi untuk bulan 1 tahun 2020 dan kolom ini. Sampai dengan bulan 12 tahun 2020. Untuk bagian pembukuan kita X, lalu selanjutnya kita masukkan NPWP 3 2 7 5 9 1 2 4 7 5 2 7 0 0 dan 0. Lalu selanjutnya kita masukkan nama wajib pajak yaitu Aris Wibowo. Selanjutnya pada bagian jenis usaha atau pekerjaan bebas kita isi dengan karyawan.
Lalu pada bagian nomor telepon kita isi dengan 08 57 87 924 9 dan pada bagian status kewajiban perpajakan kita isi pada bagian KK dengan X. Lalu pada bagian MPWP istri atau suami kita pasangkan. Lalu selanjutnya pada penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas kita isi dengan 126.410.377 rupiah. Dan pada bagian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan kita isi dengan 0. Dan pada bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya juga kita isi dengan 0. Lalu pada penghasilan neto luar negeri juga kita isi dengan 0. Dan untuk jumlah penghasilan neto kita menjumlahkan dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas ditambah dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, lalu ditambah lagi dengan penghasilan neto dalam negeri lainnya, dan ditambah lagi dengan penghasilan neto luar negeri yang hasilnya menjadi 126.410.377 rupiah. Pada bagian zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib isi dengan 0. Lalu pada bagian jumlah penghasilan neto setelah pengeluaran zakat kita kurangi dari jumlah penghasilan neto 126.410.377 rupiah dikurang dengan 0 yang dari zakat atau sumbangan yang hasilnya 126.410.377 rupiah. Selanjutnya ini ada yang nomor 8, ada yang B, penghasilan kena pajak, yaitu nomor 8, kompensasi kerugian nggak ada, jadi kita nolin. Kemudian jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian yang nomor 7 dikurang 8 sama dengan 126.410.377 rupiah. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak. Karena tadi dia KI-nya 3 orang, jadi diisinya 3. Kemudian yang diisinya ini 10 adalah 72 juta. Kemudian yang nomor 11 adalah penghasilan kena pajak. Ini yang nomor 9 dikurang 10, yang 126 juta dikurang 72 juta sama dengan 54.410.377 rupiah. Kemudian ada yang C, PPh terhutang, itu nomor 12, PPh terhutang, tarif pasal 17 UU PHH teks angka 11 sama dengan 8 juta 161.556.49 rupiah. Kemudian nomor 13 ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan karena dia nggak ada, jadi kita nolin. Kemudian ada jumlah PPh terutang yaitu nomor 12 ditambah nomor 13 yang 8 juta sama dengan 8.161.556,49 rupiah. Terus ada D, kredit pajak nomor 15 PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. PPh yang bayar dipotong luar negeri dan tanggung pemerintah. Yaitu ada 8.161.566,49 rupiah.
Kemudian ada yang nomor 16, PP yang harus dibayar sendiri atau PP yang lebih dipotong itu Rp0. Nomor 17 ada PPh yang dibayar sendiri itu juga Rp0. Yang 17A dan 17B juga Rp0. Yang nomor 18 jumlah kredit pajak itu 17A ditambah 17B sama dengan 0. Nah, isinya jadi kita nolin. Kemudian ada PPh kurang atau lebih bayar. Itu nomor 19 ada, karena ini enggak ada isinya jadi 0. Yang 20 juga enggak ada, kita isi ya karena nggak ada. Terus yang nomor 21 itu nomor 21 ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak, itu kita nolin. Kemudian kita isi yang lampiran juga nggak ada jadi kita nggak isi. Kemudian langsung lanjut ke bawah, ini ada wajib pajak yang udah ini tertera. Kemudian dengan nama lengkapnya Aris Wibowo dengan tanggal 01/01/2021. PWP-nya 327591247527000.